Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in amma ba'du. Saya di sini atas nama Dani Fauzi Nur Rahman dengan NIM 202208085, Prodi Manajemen, mata kuliah Teknik Peramalan, dosen Titi Haryanti, SE MSI, Universitas Nahdlatul Ulama Purwokerto. Di sini saya akan mempresentasikan tugas teknik peramalan untuk memenuhi tugas UTS tentang peran peramalan dalam perencanaan strategis maupun proses penjualan. Langsung saja ke slide selanjutnya tentang penjelasannya, yaitu tentang peran peramalan dalam perencanaan strategis. Peran peramalan dalam perencanaan strategis pada lingkungan bisnis yang turbulen, setiap pimpinan perusahaan harus mampu membawa perusahaannya untuk bertahan dan berkembang, atau capacity for survival. Jadi pemimpin itu harus mempertahankan atau mengembangkan sebuah bisnis atau sebuah lembaga atau organisasi. Dalam melakukan peramalan lingkungan bisnis, beberapa langkah atau hal yang perlu dilakukan yaitu mengidentifikasi variabel lingkungan yang penting bagi perusahaan. Kemampuan ini hanya dapat dicapai kalau bisa mengevaluasi, memilih berbagai metode peramalan, mengantisipasi dan perubahan lingkungan bisnis sehingga yang dapat tercipta peluang-peluang baru serta mampu beradaptasi terhadap perubahan. Slide selanjutnya yaitu tentang langkah-langkah dalam melakukan peramalan lingkungan bisnis. Di sini ada beberapa langkah-langkah. Yang pertama yaitu mengidentifikasi variabel lingkungan yang penting bagi perusahaan. Kinerja suatu pekerjaan sangat dipengaruhi oleh kondisi lingkungan di mana perusahaan tersebut berada. Karena itu, langkah pertama dalam adanya keterbatasan tenaga, peramalan waktu dan untuk perencanaan bisnis adalah mengidentifikasi dana yang dipilih. Pada umumnya variabel-variabel yang mempengaruhi variabel kunci yang lingkungan sangat berpengaruh terhadap kinerja perusahaan. Untuk langkah yang kedua yaitu mengevaluasi dan memilih berbagai metode peramalan yang tersedia. Jadi beberapa metode itu dipilih salah satu untuk menentukan metode mana yang akan digunakan. Ramalan tentang berbagai variabel lingkungan yang berpengaruh terhadap kinerja perusahaan bisa kuantitatif atau kualitatif. Ada dua, yaitu kuantitatif dan kualitatif, atau gabungan dari keduanya. Jadi dapat digabungkan antara dua metode ini. Menurut Mensershock tahun 1984, penelitian peramalan tentang permintaan pengenalan tingkat. Contoh tentang peramalan yang penggunaan hasilnya dan kuantitatif, kepuasan tentang penggunaan dan tingkat kepuasan sedang, peramalan kondisi perekonomian para pengguna terhadap kebijakan, metode peramalan kondisi politik dan perubahan pemerintah yang tersedia. Untuk yang ketiga yaitu mengintegrasikan hasil peramalan dalam perencanaan strategi. Setelah variabel lingkungan kunci diramalkan dengan metode yang dipilih, jadi setelah dipilih tadi, hasil ramalan harus diintegrasikan dengan perencanaan strategis. Hasil peramalan terhadap lingkungan bisnis akan memberikan sinyal kepada perusahaan tentang kesempatan yang tersedia untuk dimanfaatkan dan ancaman yang mungkin muncul. Jadi setelah pengambilan metode tadi diintegrasikan terus oleh perusahaan itu dapat dimanfaatkan dan bagaimana ancaman yang mungkin akan muncul.
Yang kedua itu yaitu peran ramalan penjualan dalam perencanaan strategis. Jadi ada dua tadi, peran peramalan dalam perencanaan strategis, sedangkan ini peran peramalan penjualan dalam perencanaan strategis. Hasil peramalan lingkungan bisnis perusahaan mempunyai implikasi pada peramalan penjualan, dan hampir semua bagian perusahaan membutuhkan hasil ramalan penjualan. Karena itu, peramalan penjualan paling strategis dalam sebuah perusahaan, sebagaimana disajikan pada daftar di bawah ini. Nanti ya, peramalan penjualan sangat dibutuhkan perusahaan tidak hanya untuk jangka pendek, tetapi juga jangka panjang. Di sini saya akan mengambil peramalan penjualan salah satu yaitu tentang jangka panjang. Peramalan penjualan jangka panjang itu sangat dibutuhkan oleh perusahaan. Salah tiganya itu ada yang pertama, keputusan untuk mengurangi jumlah produk baru. Jadi untuk sebuah memproduksi bahan atau produk itu jangan terlalu banyak terlebih dahulu. Yang kedua itu menambahkan unit produk. Jadi menambahkan suatu tambahan unit. Yang ketiga yaitu keputusan untuk mengurangi jumlah produk yang dihasilkan. Jadi kesimpulan dari slide-slide di atas yaitu bahwa manajemen merupakan puncak suatu perusahaan perlu melakukan hasil ramalan manajemen pada kondisi umumnya mempunyai peramalan atas kondisi ekonomi, politik, kondisi sosial, dampak teknologi. Pada peramalan penjualan baik jangka pendek, perubahan, dan lingkungan eksternal lain yang secara mempengaruhi kinerja perusahaan maupun strategis jangka panjang yang akan dipakai oleh seluruh bagian perusahaan untuk membuat anggaran dan perencanaan. Itulah kesimpulannya. Dan yang terakhir yaitu terima kasih. Matur nuwun. Sekian dari saya dan Ibu Husinur Rahman. Apabila dalam penyampaian PowerPoint ini kurang berkenan atau ada kesalahan sedikit atau banyak, saya memohon maaf sebesar-besarnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.